مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'il, baik itu fi'il mudhari', fi'il madhi maupun fi'il amar. Harus ada pelakunya. Pelakunya itulah yang disebut dengan fa'il. Sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada peserta aktif yang ada di studio, apa bedanya fi'il dan isim fa'il? Kalau fi'il, Ya. itu kata kerjanya. Bukan, pertanyaan salah ya. Apa bedanya Fa'il, ya? itu mengerjakan. Fa'il itu ada di jumlah fi'liyah. Kalau isim fa'il, Isim fa'il adalah fi'il yang mewakili yang berada di jumlah ismiyah. contohnya? Muhammadun qaimun. Ya. Mana itu? Mana yang Ayo. Ada fa'il dan ada isim fa'il. Bedanya apa? Ada isim fa'il dan ada fa'il. Bedanya apa? Ayo. Pas. Tadi sudah mirip. Muhammadun qaimun. Muhammad posisinya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Qaimun. Isim fa'il. Khobar. Ya betul, khobar. Terus kalau qaimun diletakkan di jumlah fi'liyah dengan mirip-mirip walaupun nggak ada Muhammadnya, atau yang penting qaimunnya ada, kira-kira bagaimana? Koma Muhammadun. Ayo. Muhammadun Qoma Muhammadun. Terus aina qaim? qaim Muhammad. Koma Muhammadun qaimun. Jadi bedanya ya. Bedanya ya. Fa'il itu jabatan dalam sebuah kalimat. Isim fa'il itu adalah salah satu jenis kata isim ya. Maksudnya rinciannya isim itu sudah kita bagi-bagi ya. Ada isim yang bermakna kota ya, negara, nama orang, nama benda. Nah, di antaranya pembagian isim itu ada yang isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku, ada juga isim maf'ul, isim yang menunjukkan objek. Setiap isim fa'il yang diletakkan pada kalimat sempurna itu tidak mesti menjadi fa'il. Tetapi setiap fa'il, atau begitu pula sebaliknya, bahwa setiap fa'il dalam kalimat sempurna itu juga belum tentu menjadi, atau dia adalah bentuknya itu isim fa'il. Contohnya seperti tadi, Muhammad qaimun. Qaimun memang muasal katanya dia isim fa'il, artinya apa? Orang yang berdiri ya. Muhammad adalah orang yang berdiri. Qaimun isim fa'il, tetapi dalam hal mengi'rab tidak perlu kita sebutkan. Kita cukup menyebutkan jabatannya saja, yaitu khobar. Qaimun khobar marfu,
bidhammah li'annahu isim mufrad. Ya, yang nampak isim mufradnya. Isim fa'il tidak perlu ditampakkan. Kalau misalnya kita rubah menjadi isim maf'ul, Muhammad qaimun. Muhammad itu berdiri. Kalau misalnya kita rubah ya supaya enggak repot, kalau diberdirikan kan repot. Misalnya dipukul ya. Orang yang memukul itu apa? Doribun. Orang yang dipukul Madrubun. madrubun. Nah, kalau misalnya kita rubah Muhammad madrubun, boleh saja Muhammad itu orang yang dipukul. Kalau Muhammad doribun, Muhammad orang yang memukul. Nah, posisi doribun atau madrub di sini sebagai khobar ya. Tidak peduli apakah bahan bakunya tadi asalnya dari isim fa'il atau isim maf'ul, itu sudah selesai. Yang penting beritanya seperti apa. Nah, sedangkan kalau fa'il itu adalah jabatan dalam kalimat sebagai pelaku. Kalau dirubah qaimun menjadi fa'il dalam sebuah kalimat, ya misalnya hadara al-qaimu misalnya, atau dzohara. Dzohara itu nampak. Dzohara al-qaimu, telah nampak orang yang berdiri itu. Jadi dzohara itu fi'il madhi, kemudian al-qaimu fa'il marfu'un bi dhammah li'annahu isim mufrad. Jadi itulah ya perbedaan antara fa'il dan isim fa'il. Apa kesimpulannya? Fa'il adalah jabatan dalam kalimat. Kalau isim fa'il itu adalah jenis kata ya, bahan bakunya. Kalau sudah dimasukkan dalam sebuah kalimat, isim fa'ilnya tidak usah disebut, masdarnya juga nggak usah disebut tadi kalau awalnya dia dari masdar. Kemudian isim maf'ul misalnya itu tidak perlu disebutkan. Yang disebutkan dalam kalimat itu adalah posisinya, jabatannya menjadi apa. Yang menentukan perbedaan perubahan di belakang kata itu adalah jabatan kata itu ketika sudah diletakkan dalam kalimat sempurna. Al-qaimu tadi bisa menjadi subjek. Coba sekarang pertanyaannya, jadikan kata-kata al-qaim itu menjadi objek. Contohnya, dalam kalimat sempurna tetap al-qaim, berarti al-qaimah ya, al-qaimah, tapi carikan fi'il dan fa'il yang sesuai. Ra'aitu al-qaimah. Betul, saya melihat orang yang berdiri itu. Nah, coba dilihat. Al-qaimah di sini aslinya isim maf'ul, tapi posisi dalam kalimat ini dia menjadi objek yang dilihat. Jadi asalnya isim maf'ul nggak usah disebutkan lagi. Yang penting dia posisinya dalam kalimat itu jabatannya sebagai apa. Kalau dia maf'ul bih, objek. Jadi objek itu bahasa Arabnya maf'ul bihi, yang terkena dampak atau objek lah ya, dalam yang bahasa gampangnya ya. Nah, itu sekedar untuk mukadimah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang jumlah fi'liyah, bahwa jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Namun dalam hal pengungkapannya itu ada fi'il yang dengan menggunakan mabni maklum, yaitu susunannya, mabni itu adalah susunan ya. Maklum artinya fi'il yang menggunakan mabni majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya adalah fa'ilnya tidak nampak,
dan dia digantikan posisinya oleh penggantinya yang disebut dengan naibul fa'il. Negatif, duriba Umaru, Umar dipukul. Nah, itu dalam bahasa Arab kata-kata dipukul itu menunjukkan bentuk negatif. Kalau bahasa kita kan belum tentu ya. Kalau bahasa Indonesia itu bentuk negatif, pelakunya harus nampak. Jadi misalnya begini ya. Aslinya duriba Umar itu kan doroba Zaitun Umaro. Tetapi ya, Zaitun di sini sebagai fa'il tidak muncul, dihilangkan, maka Umar yang awalnya dia berbentuk atau posisinya sebagai objek itu diajukan untuk menempati kedudukan fa'il yang dibuang, sehingga disebut naib, naibul fa'il. Pernah dengar kata-kata naib? Bagi yang sudah menikah paham, Pak Naib biasanya yang menikahkan. Naib maksudnya wakil ya. Pak Naib berarti wakil, wali. Orang tuanya mungkin tidak percaya diri menikahkan putrinya, maka minta tolong Pak Naib, baik itu ketua KUA sendiri langsung atau mungkin petugas KUA yang lain, untuk menikahkan. Nah, sebagai naib, sebagai wakil maksudnya ya. Apabila seorang perempuan tidak punya wali, maka naib sebagai penggantinya. Jadi kalau tidak punya wali, fa sultan waliyun liman la waliyalahu. Hakim, pemerintah itu adalah wakil ataupun wali dari perempuan yang tidak punya wali. Pemerintah itu ya maksudnya pemerintah pusat, pemerintahan, karena tidak mungkin presiden itu mewakili seluruh rakyat Indonesia, maka presiden mewakilkan kepada menteri agama. Karena menteri agama tidak mungkin menikahkan warganya karena kesibukannya yang banyak, maka menteri agama mewakilkan kepada kepala kantor Kementerian Agama wilayah. Kemenak provinsi tidak mungkin karena skopnya juga masih luas, Kemenak provinsi mewakilkan kepada Kemenak kabupaten kota. Kemenak kabupaten kota masih sibuk, maka mewakilkan kepada kepala KUA yang ada di setiap kecamatan. Kepala KUA juga sama. Kalau lagi hajatan ke sana kemari, ada satu tempat, ada satu waktu, tapi di tempat yang berbeda, tidak mungkin dia membelah dirinya, maka dia mewakilkan di tempat lain kepada petugas yang lain. Nah, itulah sanadnya ya, sanad perwakilannya, pernaibannya seperti itu. Jadi petugas KUA itu adalah representasi dari pemerintah. As-sultan waliyun liman la waliyalahu. Pemerintah itu adalah wakil, wali daripada perempuan yang tidak punya wali. Mungkin bapaknya hilang entah kemana, meninggalkannya sudah lama, pamannya sudah nggak ada juga yang laki-laki, kemudian dia saudaranya juga nggak ada semua, pokoknya nggak ada, diruntut itu, di daftar nasab itu nggak ada. Maka disinilah petugas KUA sebagai walinya. Nah, itulah yaitu kurang lebih masalah penggunaannya. Ketika fa'il dalam konteks ini hilang, tidak disebutkan, maka yang menempati posisinya adalah naibnya. Penggantinya yang sebelumnya adalah Umar di sini sebagai objek.
Zaidun dia fa'il marfu' bi dhammah, dengan dhammah, tandanya karena apa? Isim mufrad. Kalau Umar itu maf'ul bihnya mansub, tandanya dengan fathah karena isim mufrad juga. Ketika Umar ini menempati kedudukan Zaid, maka harokatnya berubah. Nah, ini loh ya, dalam bahasa Arab itu yang menentukan perbedaan kata harokat di akhirnya itu karena jabatan tadi. Ketika jabatannya sebelumnya objek fathah, ketika berubah menjadi pengganti fa'il, artinya semi-semi subjek ya, maka menjadi duriba Umaru. Umar dipukul. Tapi sekali lagi biasanya dalam bahasa Indonesia ada permaknaan yang tidak tepat. Umar dipukul Zaid. Nah, itu Zaid masih muncul kalau bahasa kita ya. Kalau seperti ini ya. Zaid memukul Umar, itu bisa diterjemahkan Umar dipukul Zaid. Jadi kata-kata di itu dalam bahasa Indonesia ini tidak mewakili mabni majhul yang sebenarnya di dalam susunan bahasa Arab. Tapi ini ya sekali lagi terjemahan itu kita adopsi ya sesuai dengan penggunaannya. Jadi biasanya ada paling tidak 2 tahap, terjemah secara harfiah, kemudian nanti editornya merubah menjadi terjemah secara Indonesianya yang lazim bagaimana. Kalau ini terjemah secara harfiah, telah memukul Zaid kepada Umar. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang biasa diartikan di pesantren, wis mukuli apa bahasa Jawanya? Ngepuk ya. Wis ngepuk sopo Zaid. Nah, ada kata-kata soponya itu menunjukkan fa'il. Nah, terus kepada apa? Jadi sopo itu fa'il, kalau objek maf'ul bih itu nang apa ya? Dumateng lah, dumateng Umar, nah, atau apalah. Apa kepada itu loh, menunjukkan objek ya. Nah, itu datang, dumateng atau lang Umar ya. Jadi di sini biasanya untuk mempermudah jabatan dalam kalimat itu ada tambahan-tambahan itu ya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, ini contoh yang ada dalam Al-Quran sebelum kita membahas lebih lanjut. Surat Al-Baqarah 183, kebetulan ayat ini yang sering kita baca, kita dengarkan di bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita enggak menyebutkan secara lengkap ya ayyuhalladzina amanunya. Kita mencuplik contoh yang relevan dengan tema kita. Kutiba alaikumusyamu. Telah diwajibkan terhadap kalian puasa. Ini adalah susunan mabni majhul, kalimat negatif. Kalau dimunculkan kalimat positifnya adalah kurang lebih takdirnya, perkiraannya kataballahu alaikumusiyama, telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa. Jadi kataba itu arti aslinya adalah menulis ya. Kataballahu itu artinya awalnya menulis. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran ya. Tapi kalau ada tambahan keterangan ala, itu berarti sama dengan bermakna faradhah.
Faradha atau aujaba, memfardukan, mewajibkan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak mengatakan dengan kalimat positif atau kalimat aktif ya. Positif atau aktif? Aktif sama pasif. Oh, berarti ini salah ya. Kata Sama. kerja aktif ya. Aktif positif dianggap sama aja ya. Kalau positif kan corona ya, positif corona. Jadi aktif ya. Dianggap sama saja ya. Aktif positif, mudah-mudahan bisa difahami. Allah tidak mengatakan kataballahu alaikumusiyam, tapi Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Jadi pelaku siapa yang mewajibkan tidak disebutkan dalam ayat ini. Ini diantara hikmahnya adalah bahwa bukan semata-mata Allah yang mewajibkan puasa itu, tapi puasa itu adalah kebutuhan manusia. Kitalah yang membutuhkan puasa, terutama pada waktu-waktu tertentu, di saat kondisi kita butuh pengobatan misalnya, kita perlu puasa untuk dicek gula darahnya, kita perlu puasa untuk pada saat sebelum operasi dan macam-macam. Itu dalam konteks-konteks kemanusiaan, justru kitalah yang membutuhkan puasa itu. Karena puasa ini mengandung rahasia ya, yang mana di antara kerahasiaannya itu adalah bahwa dengan puasa kita semakin sehat. Ada hadis yang walaupun dhaif, sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya akan sehat. Itu secara sanad memang dhaif, tetapi ada sisi kebenaran secara medis. Telah dibuktikan bahwa semakin orang itu rajin puasa, maka semakin sehat. Karena ada keterkaitan antara kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Ketika orang yang puasa itu, maka dia akan mendapatkan kesehatan rohaninya, semakin tenang, semakin tentram, jiwanya semakin bahagia. Ketika jiwanya semakin bahagia, maka akan berdampak kepada kesehatan fisiknya. Jadi itulah keterkaitannya ya, kenapa puasa itu menyehatkan? Karena ketika kita berpuasa, ada ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Ketenangan jiwa itulah yang mengakibatkan kita mendapatkan sehat. Orang tua kita dulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa-desa, mereka kenapa jarang sakit? Kenapa mereka sehat terus ya? Pahes. Karena yang pertama pola makannya yang teratur, yang kedua alokasi dari yang telah dimakan itu juga proporsional. Bapak-bapak yang di desa-desa ya, sarapan, habis sarapan mencangkul, membajak sawah, berkeringat yang banyak, nanti siang makan siang lagi, kerja lagi ya, tentunya diselingi dengan sholat ya. Sehat. Yang diasup dengan yang dialokasikan, kalorinya yang terbakar itu seimbang, itulah sehingga menyebabkan keseimbangan tubuh dan itu sehat. Nah, sementara kehidupan masyarakat modern saat ini, apa yang dimakan dengan dialokasikan berupa tenaga itu tidak imbang. Yang dimakan banyak, dia kerjanya hanya duduk di ruang AC, ya, seharian bisa 8 jam duduk di kantor. Ini yang menyebabkan ada penumpukan kalori, tidak terdistribusikan makanan yang di dalam tubuh itu menjadi tenaga ya. Ini yang menyebabkan sakit. Nah, jadi ada kaitannya semuanya di sini ya. Bahwasanya dengan puasa itulah kita makannya teratur, dengan puasa kita semakin
sehat rohani kita. Ketika sehat rohani, maka jasmaninya juga sehat. Jadi kalau ada pepatah Yunani, masih ingat barangkali waktu pelajaran olahraga dulu, waktu SD ya, mensana in corpore sano. Apa itu artinya? Bahwa al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat berada pada fisik yang sehat. Ini seharusnya ya dibalik ya. Bahwasanya fisik yang sehat itu berada pada akal yang sehat. Karena kalau orang yang hanya berpenampilan fisiknya sehat, belum tentu jiwanya sehat. Misalnya ya, para atlet itu kan sehat-sehat, tapi belum tentu akhlaknya atau moralnya sehat. Padahal fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi jiwanya belum tentu ya. Tapi kalau jiwanya sehat, insya Allah fisiknya itu akan sehat. Sehingga di lagu, masih ingat Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah itu jiwa dulu dibangun, kita sehatkan jiwa dulu, baru badan itu mengikuti ya. Itulah ya tentang masalah puasa ini. Kebetulan kita hari ini sudah memasuki hari ke-18 ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan dengan lebih baik lagi daripada yang sudah kita tinggalkan hari-hari kemarin. Jadi asli dari kalimat perkiraannya itu adalah kataballahu alaikumusiyama, maka pelaku yang mewajibkan di sini tidak disebutkan, lafdzul jalalah tidak disebutkan, dan digantilah asyam ini menempati posisi fa'il yang disebut dengan naibul fa'il ini ya. Lafdzul jalalahnya enggak disebutkan. Dengan filosofi tadi, tadaburnya adalah bahwa pada saat-saat tertentu kita yang membutuhkan puasa, bukan semata-mata kewajiban dari Allah, tapi kitalah yang mengharuskan diri kita untuk melakukan puasa, kitalah yang mewajibkan diri kita untuk melakukan puasa itu. Allahu a'lamu bissawab. Ini ya, kutiba alaikumusyamu. Ini sama dengan ayat sebelumnya 178 ya. Kalau ini ayat 183 tentang masalah puasa, kalau 178 itu tentang masalah kisos. Bunyi redaksinya mirip, hampir sama. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan menggunakan mabni majhul, kalimat negatif juga. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Sehingga antara bobot kewajiban puasa dengan kewajiban qisas ini sama, tidak ada bedanya. Tetapi perbedaannya adalah karena puasa ini kewajiban yang bisa dilaksanakan oleh individu. Sementara qisas itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh institusi pemerintahan. Kita nggak boleh mengqisas sendiri ya. Ada tetangga salah, misalnya terus melakukan kriminal, terus kita hakimi sendiri, tidak boleh. Kita ini ada di negara hukum. Dan hukum ini adalah masih sentralistik, yaitu di pusat. Desentralisasi itu masih belum mencakup masalah hukum. Hukum ini wewenang pusat. Nggak boleh kita mengadili sendiri. Pemerintah kota kabupaten itu tidak boleh melakukan pembuatan hukum secara parsial, kecuali ada wilayah-wilayah istimewa seperti Aceh ya, itu sudah diberikan otoritas oleh pemerintah pusat, itu beda lagi. Tapi kalau daerah biasa, maka hukumnya masih mengikuti hukum nasional. Nah, masalah qisas ini hukum sana yang menetapkan pusat. Kalau belum ada ya kita nggak boleh membuatnya. Nah, dan ayat masalah qisas ini adalah ayat yang muhkam, muhkamah. Apa artinya? Yang mengandung konsekuensi hukum.
bukan ayat yang mansukhoh, bukan ayat yang terhapus. Dan Al-Quran ini selama ayatnya itu muhkamah, dia itu mengandung hukum, maka hukumnya sama juga, wajibnya semuanya ketika dia tidak terhapus ya. Sehingga bobot antara kewajiban orang melaksanakan puasa dengan kewajiban orang menegakkan qisas itu sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Tapi disinilah evaluasi untuk kita semua ya. Kita ternyata masih parsial dalam beragama Islam. Perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam secara totalitas. Ternyata kita belum mampu. Buktinya ini, terhadap masalah puasa yang itu kewajiban individu, kita mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar, kami taati ya Allah. Kita puasa Ramadan. Tapi pada saat kita mendengarkan Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian qisas dalam hal pembunuhan, kita mengatakan sami'na wa asaina. Kita mendengar tapi kita tentang ya Allah. Asaina itu maksiat, maksiat artinya menentang, enggak mau taat. Nah, inilah evaluasi dalam diri kita. Ternyata kita ini belum beriman sepenuhnya kepada ayat Al-Quran. Maka patutlah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan kita kena teguran seperti orang-orang Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari kepada sebagian kitab yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Tidak ada balasan orang yang melakukan parsial dalam hal penegakan hukum Alkitab kecuali ada dua kerugian di situ. Khizyun fil hayati dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia, dan nanti di akhirat yuradduna ila asyadil adzab, dikembalikan kepada siksaan yang paling berat. Inilah evaluasi otokritik bagi kita semuanya. Ternyata masih ada PR dalam hukum Islam yang belum mampu kita tegakkan dalam kehidupan kita secara totalitas. Syumuliyah, totalitas dalam berislam kita masih belum mampu, dan kita masih punya tugas untuk ke sana ya. Jadi para pemirsa yang berbahagia, ketika kita bicara masalah hukum pidana, ini tidak ada kaitannya dengan masalah ekstremisme, radikalisme, tidak ada. Kita bicara tentang hukum Islam itu adalah bicara masalah keadilan, bicara tentang totalitas dalam berislam, dan bicara menegakkan Al-Quran, As-Sunnah secara konsekuen. Jangan dituduh yang tidak benar, jangan difitnah yang tidak benar ya. Justru Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam masalah qisas itu justru ada kehidupan. Qisas itu menghilangkan nyawa, tapi malah ada kehidupan karena dia akan menjadi tindakan preventif, akan menjadi efek jera, menimbulkan efek jera kepada pembunuh-pembunuh lain supaya tidak melakukan yang serupa. Dan orang yang membunuh sudah terbunuh, dia tidak akan mengulangi, tidak mungkin bisa mengulangi pembunuhan yang berikutnya. Kalaupun dia tidak dituntut qisas oleh keluarganya, dia harus membayar diat tebusan yang sangat banyak, 100 unta kepada yang keluarga yang dibunuh itu. Dari mana dia? Ya, kalau dia mengulangi, malah semakin tambah lagi. Dari mana uang sebanyak itu ya? Nah, itulah Islam yang komprehensif ya, tentang masalah hukum Islam, hukum Al-Quran. Ada dua macam, ada hukum yang berfungsi untuk iqamatut
din, menegakkan agama, itu dalam hal ibadah serta akidah. Sedangkan hukum yang kedua adalah iqamatud daulah atau tandimu daulah, yang terkait dengan masalah penataan negara, yaitu ahkamun yuradu biha, hukum yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, bernegara itu. Itu sebagai sarana untuk menegakkan agama juga. Itu ada pada masalah muamalah, masalah hudud, masalah jinayah, itu ada semua. Hukum fikih itu lengkap dan semuanya bukan hanya untuk dibaca ya. Hukum fikih lengkap itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah sekedar untuk tambahan ya dari tadabbur kita surat Al-Baqarah 183, yaitu yang dengan redaksi kutiba alaikumusiyam, bukan dengan redaksi kataballahu alaikum. Para pemirsa yang berbahagia, berikutnya tentang jenis-jenis fa'il, kata yang bermakna sebagai pelaku. Jenis fa'il ya, bukan jenis isim fa'il. Tadi sudah kita bedakan. Yang pertama bahwa fa'il itu terdiri dari isim dhohir, isim yang nampak. Isim yang nampak sudah kita sebutkan kemarin pada saat kita cerita masalah mubtada, masalah khobar ya. Ada isim yang dhohir, isim yang nampak. Bisa nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, nama kota, nama negara. Pokoknya yang nampak, yang muncul, itu adalah isim dhohir. Nah, jadi maksudnya bukan kata pengganti ya. Yang bisa maksud dengan isim dhohir berarti bukan kata dhamir atau bukan kata pengganti. Kita kasih contoh di sini ya, kalau isim yang berupa isim dhohir, ini paling tidak secara adat maksudnya bilangan, itu tidak lepas dari 3 macam. Baik itu bilangan mufrad tunggal, bilangan musanna, ataupun bilangan jamak. Pasti itu ya. Isim dhohir ini pasti tidak lepas dari itu. Ditambah lagi dengan masing-masing dari bilangan ini pasti ada identifikasi jenis kelaminnya. Apakah laki-laki ataukah perempuan? Jadi dari sini saja sudah terlihat ada 6 macam isim dhohir ini. Ditambah nanti jamak itu kalau ada jamak taksirnya, yaitu jamak yang tidak beraturan ya. Kita kasih contoh di sini adalah mufrad laki-laki. Contohnya najahat thalib. Najahat fi'il madhi yang dimabnikan, ditetapkan harokatnya fathah karena dia tidak bersambung dengan huruf apapun di belakangnya. Sedangkan at-thalib adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang posisinya itu adalah i'rabnya, maksudnya hukumnya itu adalah marfu', tandanya dengan dhammah. Limadha li'annahu ismun mufrad, isim mufrad ini. Kalau samla mufrad atau mufrad yang musanna, jumlahnya 1 tunggal tapi perempuan, contohnya najahat at-thalibatu, telah lulus, berhasil siswi itu, at-thalib siswa, at-thalibah siswi. Coba kita perhatikan perbedaannya di harokat atau di huruf belakangnya ya. Laki-laki najaha, perempuan ada tambah tak, najahat tak ta'nis namanya ya. Kemudian musanna yaitu 2. Sekali lagi tolong diingat-ingat antara musanna dan muannats. Ini kalau bagi yang baru belajar bahasa Arab kurang bisa membedakan mana yang musanna, mana muannats. Nah, musanna itu 2, muannats itu perempuan. Jangan sampai ketuker-tuker ya. Najahat thalibani itu untuk musanna mudzakkar, sedangkan musanna yang muannats najahat at-thalibatani atau libatani ya. Kita lihat di sini bahwa antara fiil dan fa'il itu harus sesuai dalam hal jenis kelaminnya saja.
Kita lihat jenis kelaminnya saja. Laki-laki, maka fi'ilnya laki-laki juga. Perempuan fi'ilnya perempuan juga. Tapi dalam hal bilangan, fi'il ini tetap dimufradkan. Coba lihat najahat thalibani, najahal muslimuna ya. Walaupun pelakunya jamak, fa'ilnya tetap mufrad, tunggal. Ini juga sama, fa'ilnya berubah-ubah, tapi fi'ilnya tetap tunggal. Bisa difahami ya? Demikian pula ini jamak taksir, jamak yang tidak beraturan at-tulabu, yaitu siswa-siswa telah berhasil. Nah, ada lagi najaha akhuka, ini namanya al-asmaul khamsah. Di Facebook itu telah saya tuliskan ya, itu ada sisipan al-asmaul khamsah. Ada 5 isim yang khusus, tanda i'rabnya tidak sama dengan yang lainnya, yaitu abun, bapak, akhun, saudara, hamun, ya bisa mertua, apa? Atau ipar ya. Kemudian fu atau mulut, dzu itu yang memiliki, sahibu. Ini tanda i'rabnya kalau dia marfu dengan wawu ya. Misalnya najaha akhuka, kalau dia disandarkan maksudnya. Kalau najaha akhun, seorang saudara, itu pakai dhammah karena dia isim mufrad. Tapi kalau disandarkan, maka dia tanda i'rabnya untuk rafa dengan wawu, sebab dia menjadi mudhof ya. Tidak boleh akhunka, kan nggak bisa ya, nggak bisa dibaca kalau dia itu ditandai dengan dhammah saja, itu nggak sempurna nanti ya, harus ada tambah wawu di sini. Kalau nasab dan jar dengan ya, marartu bi akhika, aku melewati saudaramu. Baik, itu tentang masalah fi'il ya, antara fi'il dan fa'il sesuai dalam hal jenis kelamin. Misalnya begini ya, najaha al-muslimuna. Ini pertanyaan, tolong diperhatikan. Najaha al-muslimuna kalimat yang sahih ya, jumlah atau susunan yang baik, yang betul. Kalau misalnya saya ganti karena untuk menyesuaikan dengan fa'ilnya, saya mengatakan najahu al-muslimuna. Kira-kira sahih atau khata'? Ya, khata', salah. Di mana letak kesalahannya? Fa'ilnya double. Nah ya, di mana letak kesalahannya? Di wawu jamak. Di wawu jamak najahu itu seharusnya ya seperti ini seharusnya ya, najaha al-muslimun. Kalau ditambah wawu jamak, maka ada penumpukan double pelakunya. Najahu itu sudah mengandung makna pelaku, mereka telah berhasil. Kalau tambah al-muslimuna itu tidak efektif ya. Mungkin dia dalam sebuah susunan yang lain, misalnya sebagai badal, penjelasan, mungkin bisa ditolerir, tapi dalam konteks yang pada awal atau pada umumnya, yaitu pengungkapan dalam bentuk yang mendasar, itu tidak tepat ya. Itu kenapa al-muslimun walaupun jamak tapi najaha tetap mufrad. Beda dengan ya ini sekaligus kalimat evaluasi ini ya, dari jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari. Perintahnya begini, tolong diperhatikan. Robahlah jumlah fi'liyah berikut ini, robahlah menjadi jumlah ismiyah. Robahlah jumlah fi'liyah
yang ada di sini menjadi jumlah ismiyah. Satu persatu. Najahat talibu ganti dengan jumlah ismiyah menjadi at-talibu najihun boleh. Ada lagi yang mana jumlah fi'liyah jumlah ismiyah yang khobarnya itu khobar kalimat verbal ya. Maksudnya kita pertahankan keberadaan fi'ilnya. At-talibu najaha ya, itu aja. At-talibu najaha dirubah. Kalau najahat talibani rubah menjadi jumlah ismiyah menjadi at-talibani najaha. Berubah ya, fi'ilnya ada alifnya, berubah. Al-muslimuna najahu. Nah, kalau tadi dibentuk awal juga boleh tadi. At-talibu najihun, at-talibani berarti najihani, al-muslimuna najihuna. Itu kalau khobarnya bentuk mufrad ya. Tapi kalau khobarnya bentuk kalimat verbal, maka dipertahankan fiilnya tapi harus ditambahi. Pertanyaannya, kalau saya mengatakan al-muslimuna najaha, di mana letak kesalahannya? Al-muslimuna najaha, di mana letak kesalahannya? Di najahannya. Kenapa? Karena itu nggak menunjukkan Mm-mm. al-muslimunanya najah. Maksudnya nggak kelihatan. Iya. Domirnya Jadi kalau al-muslimuna najaha berarti najaha nggak punya fa'il. Kemarin beberapa pertemuan sudah beberapa kali saya sebutkan posisi fa'il itu setelah fi'il. Ya kan? Ini fa'il semua jatuh setelah fi'il. Nah, kalau saya rubah al-muslimunya, al-muslimu taruh depan, terus najahannya tidak ada perubahan, berarti najah nggak punya fa'il. Terus ketika ditanya, terus al-muslimun gimana Ustaz? Al-muslimun bukan jadi fa'il lagi, tapi menjadi mubtada. Berubah jadi mubtada. Najah fi'il, mana fa'ilnya? Nggak ada. Najah ini menyimpannya hanya dhamir mustatir yang ditakdirkan adalah huwa. Huwa itu untuk orang tunggal, tidak cocok dengan al-muslimun yang banyak. Sehingga tidak ada pilihan kecuali al-muslimuna najahu ya, atau al-muslimunya najihuna. Ini juga sama ya. Najahat atau libatu, kalau dibalik atau libatu najahat, kalau atau libatani najahata, atau libatu najahna, at-tullabu apa di sini? At-tullabu najahu, akhuka najaha, akhuka kembali ke najaha. Kalau dijamakkan akhuka bagaimana jamaknya akhun ini? Ikhwanun boleh, ikhwatun boleh. Ikhwanuka najahu. Saudara-saudaramu itu lulus. Ya, itulah penggunaan untuk masing-masing ini ya berbeda. Nah, sedangkan yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir ini sudah kita bahas ya pada saat perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari' dulu. Yaitu apa? Fi'il dan plus dhamir muttasil. Isim dhamir yang bersambung sebelumnya itu adalah kata kerja, itu disebut dhamir yang muttasil, kata ganti yang bersambung, yang ada 14 perubahan ini ya, 14 atau
12 ya. Jadi ada pengulangan di sana. Mulai doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna sampai dorobtu, dorobna. Itu fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya adribu yadribu, yadriban, yadribuna, tadribuna. Itu sampai adribu, nadribu itu. Jadi kalau pelakunya itu adalah berbentuk domir, maka kita memakai domir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan fiilnya, maksudnya fiil madhi atau fiil mudhari'. Nah, itu ya tentang penggunaan fiil dan atau fa'il dan naibul fa'il. Nah, kemudian para pemirsa yang berbahagia, coba kita lihat di bagian akhir tulisan saya di Facebook itu contoh yang ada dalam Al-Qur'an. Ada 2 contoh di sini. Bisa dibuka Al-Qur'annya masing-masing, surat Al-Baqarah ayat 7. Surat Al-Baqarah ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Jadi ini diawali oleh apa? Khatamallahu itu jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Khatama. Fa'ilnya? Lafdzul jalalah. Allahu ya. Khatama fi'il madhi. Allahu fi'il apa? Fa'ilnya tandanya dengan dhammah. Kemudian ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka, wa ala sam'ihim. Jadi khatama itu artinya menutup, mengunci ya. Allah mengunci kepada hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ghishawah. Nah, wa ala absarihim ghishawah ini juga contoh sebuah kalimat juga, ini sebuah kalimat sempurna. Wa ala absarihim ghishawah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ini? Jumlah ismiyah. Betul. Mana mubtada'nya? Ghishawah mubtada' yang diakhirkan, karena dia khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Ala absarihim itu jar majrur ya, didahulukan. Ghishawatun mubtada' yang nakirah, maka ditaruh di belakang ala absarihim ghishawah. Demikian pula walahum adzabun 'adzim. Itu juga jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Adzabun. Adzimun naatnya ya. Baik, contoh yang berikutnya Al-Baqarah ayat 17. Ini contoh terakhir. Mathaluhum, permisalan mereka, kamathalil ladzi, seperti permisalan orang yang istauqada, telah menyalakan, naron, api, falamma, maka ketika, adha'at, telah menyinari, menerangi apa? Api tersebut, ma haulahu, apa yang di sekitarnya, zahaballahu, Allah menghilangkan binurihim, terhadap cahaya mereka, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka, orang-orang munafik tersebut, fi dhulumat, pada kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ini ada susunan yang bertahap-tahap jumlah fi'liyah, tapi diawali dengan jumlah ismiyah ini ya. Mathaluhum kamathali, itu jumlah ismiyah. Mathaluhum adalah mubtada'nya, dia mudhaf disandarkan kepada hum, mereka. Kamathali itu adalah khabarnya. Nah, jumlah fi'liyahnya adalah istauqada naron, dia telah menyalakan api. Jadi istauqada ada fa'il yang tersimpan, naron objeknya. Kemudian adha'at, adha'at itu telah menyinari. Mana fa'ilnya? Adha'at.
nar ya, kembali kepada nar. Adha'at itu adalah fi'il yang mana dia menyimpan dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada nar, api. Sudah kita sampaikan, api dalam bahasa Arab itu dihukumi mudzakkar, perempuan ya, sehingga disebut adha'at. Ma haulahu, apa yang di sekitarnya. Zahaba Allahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi Allah adalah sebagai subjek daripada zahaba. Wa tarakahum, dan dia meninggalkan mereka. Allah meninggalkan mereka fi dzulumat ya, dalam kegelapan. Tarakahum, tarakahumullah, Allah meninggalkan mereka. Ini bentuk pasif apa aktif? Aktif. Ini walaupun belum diajarkan, besok insya Allah kita lanjutkan dengan ibul fa'il ya. Tapi sebagai pengantar muqaddimah pertanyaan terakhir, rubahlah kalimat aktif ini menjadi kalimat negatif. Tarakahumullahu. Ayo, agak susah sedikit tapi bisa insya Allah ya. Allah meninggalkan mereka, itu kalimat aktif mabni maklum. Rubahlah menjadi mabni majhul. Apa? Ya, caranya kan doroba menjadi duriba. Ada didomahkan terus dikasrohkan ya. Ini untuk fi'il madhi. Kalau tadi taroka, taroka berarti turika, betul. Tinggal naibul fa'ilnya di sini. Kalau naibul fa'il itu hum, itu kan untuk objek. Tapi kalau ketika dia menjadi subjek, maka menjadi dhamir mutasil dalam bentuk yang lain. Lafzul jalalah dihilangkan, berarti hum menjadi bentuk dhamir mutasil yang lainnya ketika pantas menjadi subjek. Apa berarti? Turiku ya. Humnya sudah hilang. Tarakahumullah, Allah meninggalkan mereka. Mereka ditinggalkan. Turiku. Nah, turiku. Ditinggalkan mereka.